Yang pertama kenalin, nama aku Desita. Nah, aku Gisya. Nah, untuk ngomongin lebih dalam lagi, kita udah ada 3 narasumber yang keren-keren nih. Nah, yang pertama itu ada Kak Najwa. Halo Kak Najwa, di sini Kak Najwa itu. Oke, yang kedua tuh ada narasumber, ada Kak Bunga. Kak Bunga ini lagi Kita punya Kak Zahwa. Halo Kak. Halo, Kak Gisya. Nah, iya Kak Zahwa sendiri merupakan Halo semuanya, selamat datang di Podcast Suara Mahasiswa. Podcast yang gak cuma ngebahas tentang nilai, IPK, dan deadline tugas doang. Kita bakalan ngebahas tentang hal-hal yang lebih mendalam daripada itu. Yang pertama, kenalin, nama aku Desita. Nah, aku Gisya. Di sini kita akan membahas tentang suatu hal yang sebenarnya pengen banget udah lama kita bahas. Nah, yang pasti hal tersebut pernah kalian rasain juga nih. Oke, betul banget. Di sini kita bakal ngomongin soal obsesi nilai. Soal gimana sih sistem pendidikan yang selama ini kita rasain dari SD sampai perguruan tinggi itu udah ngedoktrin kita seolah-olah hal satu-satunya yang penting itu cuma nilai di rapot, peringkat, dan IPK doang. Tapi bukan berarti nilai-nilai tersebut tuh nggak penting ya, tapi sejauh mana angka-angka tersebut mengorbankan kesehatan mental, terus kreativitas sama kejujuran kita. Nah, untuk ngomongin lebih dalam lagi, kita udah ada 3 narasumber yang keren-keren nih. Mungkin kita bisa kenalan dulu sama kakak-kakak narasumber. Nah, yang pertama itu ada Kak Najwa. Halo Kak Najwa. Di sini Kak Najwa itu adalah seorang mahasiswa yang punya pengalaman ngajar les private. Halo Kak. Halo Kak Isya dan Kak Deswita, seneng banget ya aku bisa ada di sini sekarang karena aku ngerasa kalau topik ini benar-benar deket banget ya sama kehidupan sehari-hari aku gitu. Oke, yang kedua tuh ada narasumber, ada Kak Bunga. Kak Bunga ini lagi meneliti mengenai psikologis akademik yang dialami oleh remaja nih. Halo Kak Bunga. Halo Kak Deswita, halo Kak Gisya. Iya, topik yang sangat akan yang kita bakal bahas hari ini tuh bikin saya senang sekaligus kayak banyak sedihnya gitu loh, karena datanya tuh sangat-sangat sedih gitu, bikin aduh gitu. Nah, untuk yang ketiga kita punya Kak Zahwa. Halo Kak. Halo Kak Gisya. Nah, iya, Kak Zahwa sendiri merupakan seorang mahasiswa yang dimana menurutku Kak Zahwa ini memiliki pengalaman dan cerita-cerita menarik selama menjadi mahasiswa. Oke, halo semuanya. Senang banget juga aku bisa ngobrol sama kalian di sini. Semoga nanti ceritaku bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Iya. Of course, pasti bakalan bermanfaat banget nih untuk teman-teman pendengar. Oleh karena itu, mungkin kita bakal masuk ke dalam segmen selanjutnya untuk membahas tentang dasar-dasarnya dulu kali ya teman-teman. Nah, mungkin kita mulai dari yang mendasar dulu ya. Mungkin aku nih mau nanya, sebenarnya dari mana sih awal mula nilai itu adalah segalanya gitu. Mungkin boleh dari pendapatnya Kak Najwa dulu dijelaskan nih yang punya bidang di pendidikan. Iya, oke. Jadi kalau kita lihat dari sisi historis ya, sistem pendidikan kita di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial. Jadi awalnya sekolah itu punya fungsi untuk mencetak tenaga kerja yang kemampuannya itu bisa kita ukur secara standar. Jadinya evaluasi berbasis nilai itu sudah sangat tertanam dalam di diri kita. Seperti itu. Oh, berarti emang akarnya tuh emang dari sana ya? Iya, sebagian besar iya, tapi dikuatin lagi sama budaya kita sendiri. Misalnya kayak nilai rapor anak itu jadi bahan obrolan di keluarga besar gitu saat lebaran misalnya. Dan juga jadi bahan bandingin anak satu dengan anak tetangga. Dan juga jadi tolak ukur keberhasilan seorang orang tua. Nah, jadi tekanannya itu bukan cuma dari sekolah, tapi dari keseluruhan ekosistem sosial. Nah, kalau misalnya boleh saya menambahkan, kalau misalnya dari perspektif psikologis, ini tuh bisa disebut extrinsic motivation, di mana ketika kita belajar itu bukan karena tertarik ataupun penasaran sama materinya, melainkan karena kita takut nilai kita tuh jelek ataupun kayak kita nggak dapat hadiah nih dari orang tua. Dan riset konsisten menunjukkan bahwa extrinsic motivation itu
kalau misalnya dalam jangka panjang itu bisa membunuh extrinsic motivation itu sendiri, alias rasa ingin tahu yang kita alami itu yang kita punya sejak kecil. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalkan anak atau misalkan siswa gitu diiming-imingi reward sebagai hadiah karena udah berhasil melakukan sesuatu tuh, jatuhnya malah dia kehilangan motivasi buat belajar gitu. Iya tuh betul. Nah di mana ada fenomena yang disebut over justification effect. Nah itu kayak misalnya bayangkan anak yang awalnya itu emang suka menggambar karena emang basicnya itu menggambar. Nah terus tiba-tiba dia menggambar tuh dapat dikasih bintang ataupun nilai. Nah lama kelamaan kalau misalnya bintang itu dihilangkan, dia itu jadi nggak mau gambar lagi karena otak kita itu reframe aktivitas itu dari yang sesuatu yang menyenangkan jadi sesuatu yang bisa dapat dilakukan, dapat reward gitulah gitu. Nah, fenomena itu juga relate banget sih sama saya. Karena ketika saya SMA itu saya sangat suka banget dengan coding. Dan awalnya saya suka dengan coding itu karena saya penasaran. Tapi akhirnya kemudian saya menikmati gitu setiap prosesnya. Tapi kemudian itu semua tuh berubah ketika saya masuk jurusan teknik dan mendapatkan nilai bagus. Yang lama-lama itu malah muncul ekspektasi dan tuntutan dari diri saya sendiri untuk bisa mempertahankan itu semua. Ya akhirnya tadinya tujuan saya belajar coding itu karena saya senang mempelajarinya, tapi malah jadi suatu obsesi gitu untuk bisa mendapatkan nilai bagus. Sampai pernah saya tuh ada di fase benci sama coding, kehilangan minat gitu dengan coding. Karena saya bukan lagi belajar karena saya pengen mengeksplorasi hal yang menurut saya menarik, tapi karena saya tuh harus bisa coding, karena saya harus bisa mendapatkan nilai bagus gitu. Wah, berarti emang ceritanya Kak Zawa nih pasti banyak yang relate nih sama teman-teman pendengar ya. Mungkin dari Kak Zawa boleh lebih mendetail mengenai pengalamannya. Nah, untuk fun fact sedikit, jadi saya itu anak pertama. Dan saya itu bukan lahir dari keluarga yang memang berpendidikan tinggi. Jadi di situ ada tekad dalam diri saya untuk bisa membuktikan diri lewat pendidikan, lewat nilai, kemudian juga lewat gelar gitu. Nah, dan alhamdulillahnya ketika saya masuk jurusan teknik itu saya lulus dengan nilai yang bisa dibilang cukup memuaskan. Tapi tanpa saya sadar ternyata hal itu tuh menjadi beban bagi diri saya karena setiap semesternya saya harus menjaga IPK di atas 3,5. Kemudian saya menjadi berambisi untuk bisa mengikuti semua perlombaan, ikut lomba ini, ikut lomba itu, terus juga mengikuti semua kegiatan yang bisa bikin CV saya itu nantinya bagus gitu. Dan itu menurut cowok jujur capek banget ya. Capeknya itu lebih ke capek mental karena di situ saya bahkan pada saat saya semester 4 itu tuh saya sampai sempat nggak masuk kuliah. Bukan alasan yang nggak masuk itu bukan karena saya malas ataupun saya pengen bolos aja gitu, tapi karena pada saat itu tuh saya merasa kehilangan arah gitu. Saya udah nggak tahu lagi sebenarnya tujuan saya itu kuliah untuk apa. Sampai pertanyaan sesederhana aku belajar ini itu untuk apa tuh aku nggak bisa menjawab gitu. Nah, kalau misalnya boleh menambahkan itu mungkin salah satu kayak tanda klasik dari burn akademik atau kehilangan makna gitu. Nah, dan yang bikin sedihnya itu hal ini nggak cuma terjadi di mahasiswa kayak kita, tapi saya pernah waktu itu mengajar les privat ya untuk anak SD dan SMP. Pernah ada satu murid saya kelas 5 SD, waktu itu dia nangis karena dapat nilai 78 dari 100. Padahal 78 ya. Tapi sambil nangis itu dia bilang, kata bu guru saya kalau di sekolah, kalau nilai saya kurang dari 80, saya nggak bisa ikut lomba. Jadi gitu, bayangin anak 10 tahun itu nangis cuman karena 2 angka itu aja. oh iya sedih banget ya. Iya, mengerikan sama menyedihkan banget sih cerita-cerita dan pengalaman dari kakak-kakak kita. Nah, kan tadi kita udah ngomongin tentang akar masalahnya ya. Mungkin kita sekarang mau ngomongin tentang dampak yang paling terasa. Untuk Kak Bunga mungkin boleh ya, yang sekarang mungkin lagi neliti tentang dampak akademis
Iya. Itu yang paling berasa tuh apa Kak? Nah, data yang kita punya sekarang itu mengkhawatirkan banget loh. Kayak survei internal yang saya lakukan itu menunjukkan lebih dari 60% mahasiswa itu mengaku pernah mengalami anxiety yang signifikan menjelang ujian. Bahkan bukan yang saya lakukan penelitian, bahkan dari kita aja mungkin setelah kalau mau ujian tuh pasti kayak panik gitu kan, kayak mungkin dari mual atau susah tidur atau bahkan kayak kita kena serangan panik gitu loh. Angka 60% tuh bukan angka yang kecil loh, Kak. Sama sekali bukan, dan yang lebih memperhatikan banyak yang normalis itu. Mereka kayak bilang kayak ya wajar kan namanya mau ujian, padahal kan kecemasan level itu kan bukan wajar lagi kan, karena itu tanda bahwa ada sesuatu yang salah pada sistem. Mungkin aku mau nambahin ya dari sisi yang mungkin jarang banget orang mau ngakuin gitu, yaitu tekanan itu mendorong adanya kecurangan, dan saya nggak mau pura-pura hal itu tuh nggak terjadi gitu. Maksudnya gimana, Kak? Jadi gini, ini jujur-jujuran aja ya. Jadi aku itu pernah nyontek, tapi disclaimer aku sangat menyadari bahwa apa yang aku lakukan itu sangat-sangat salah. Tapi pada saat itu tuh saya mendapat tekanan, berada di kondisi ada tekanan akademik, kemudian ada tekanan dari keluarga, dan itu tepatnya terjadi pada saat semester 2. Jadi pada saat itu tekanan dari keluarga tuh lagi tinggi-tingginya, kemudian aku tuh juga nggak punya waktu untuk belajar karena pada saat itu aku kuliah sambil kerja part-time juga gitu. Nah akhirnya aku mencari jalan pintas gitu dengan mencontek, dan aku tuh menyalin jawaban teman aku. Tapi yang bikin aku mikir, ternyata hal itu tuh nggak hanya terjadi sama aku aja. Ternyata teman-teman aku di luar sana tuh juga melakukan hal yang sama, dan ternyata yang mereka lakukan itu jauh lebih sistematis. Seperti mereka itu beli kunci jawaban, kemudian mereka juga membayar jasa orang lain untuk mengerjakan tugas mereka, atau yang biasa kita sebut sama joki gitu kan. Nah, atau ada berbagai cara lainnya gitu. Jadi itu tuh sistematik gitu ya Kak, dan emang nggak terjadi cuma 1-2 orang doang, tapi banyak dan bahkan lebih parah. Benar, dan itu terjadi karena sistem kita menempatkan nilai itu ada di atas proses. Jadi ketika sistem itu bilang yang penting nilai kita bagus, dan kita sebagai manusia itu kan akan mencari jalan pintasnya gimana cara yang paling efisien gitu biar kita dapat nilai bagus, yaitu dengan melakukan kecurangan tadi gitu. Nah, kalau dari sisi guru dan pengajar juga nih ya, aku juga ngerasa kalau ini tuh juga berefek kepada kita. Nah, ini sebenarnya pengalaman saya sendiri ya semasa SMA. Jadi waktu itu saya sadar bahwa nilai itu kadang nggak sesederhana siapa yang paling paham materinya. Tapi kadang ada kalanya juga nilai siswa itu sengaja dinaikkan oleh guru itu, atau bahkan udah direncanain gitu dari awal. Nah, hal itu tuh terjadi bukan karena emang semua siswanya benar-benar paham materi ya, tapi karena emang ada tekanan yang lebih besar daripada itu. Nah, kita kan tahu bahwa sekolah itu kadang sering dinilai dari seberapa banyak siswanya yang diterima di perguruan tinggi ya. Jadi kalau makin banyak siswanya yang lolos, nanti nama sekolah itu juga akan makin baik. Nah, jadi akhirnya inflasi nilai ini tuh terjadi akibat konsekuensi yang muncul karena mereka punya tekanan untuk menjaga reputasi sekolah. Gitu. Nah, dan ini tuh menciptakan kebohongan sistematis. Angka yang tertera di raport itu bukan mempresentasikan pemahaman sesungguhnya, tetapi kayak semua orang tuh tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Berarti benar ya kata Mendikdasmen Abdul Mukti, itu kemarin tuh di Hari Pendidikan Nasional di bulan Mei kemarin, dia tuh bilang kalau misalkan peraturan atau undang-undang dari pendidikan ataupun kebijakan yang tidak dibarengi sama yang namanya tuh mindset atau mental sama misi yang benar itu bakal jadi formalitas aja gitu kan. Dan sejujurnya sih itu ironis banget ya, apalagi itu diucapin sama Menteri Pendidikan kita sendiri, dan itu artinya problem ini tuh udah sampai diakui oleh level yang di atas gitu. Nah, itu juga sih yang bikin saya harap-harap cemas gitu, sekaligus hopeful, karena pengakuannya emang ada, tapi nanti implementasinya gimana gitu. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang isu-isu pendidikan yang lagi hot banget nih di tahun 2026. Karena
Karena di podcast ini itu kita nggak cuma ngomongin soal nilai kan tadi, kita bakal ngebahas tentang ekosistem pendidikan kita yang lebih mendalam juga. Nah, Kak Gisha nih, karena Kak Gisha ini lebih update mengenai kebijakan-kebijakan tersebut, kita bakal ngebahas mulai dari mana ya? Nah, kalau menurut aku sendiri ya, kita tuh ada 3 hal besar yang wajib banget buat kita bahas. Yang pertama itu ada metode deep learning yang mulai digunakan nih di sistem-sistem akademik sekolah-sekolah dari tahun 2026 ini gitu. Terus yang kedua ada TKA. Tes ini tuh lagi mulai dipakai dan jadi perbincangan hangat di akhir tahun 2025. Terus selain itu yang ketiga ada RUU Sisdiknas, di mana ini tuh emang lagi dibicarakan terus menerus gitu. Berarti emang sepanas itu ya isu-isu pendidikan yang lagi ada sekarang. Mungkin kita bakal ngebahas tentang yang pertama metode deep learning dulu kali ya. Nah, kita bakal mungkin bisa dimulai dari Kak Najwa dulu. Oke, jadi kita bahas tentang deep learning ya. Jadi kalau deep learning itu sih pendekatan pembelajaran yang mendalam, yang intinya tuh kita mau ngedorong siswa buat benar-benar ngerti tentang materinya, bukan cuma ngehafalin materi aja. Nah, jadi deep learning ini punya 3 pilar, itu ada mindful, meaningful, sama joyful. Kalau mindful itu hadir secara sadar dalam belajarnya. Kalau meaningful itu belajar yang punya makna dan relevansi. Kalau joyful itu artinya belajar yang menyenangkan, kayak gitu. Wah, jujur kedengarannya bagus banget sih. Tapi yang bikin aku penasaran itu sistem penilaiannya gimana? Karena kalau misalnya metodenya itu deep learning, tapi ketika ujian itu masih soal hafalan pilihan ganda gitu, itu kan akan percuma ya. Nah, iya itu sih juga, itu masalah utamanya. Nah, itu tuh kita sebut dengan incoherence antara kurikulum sama asesmennya. Nah, jadi kalau gurunya itu dia ngajar dengan deep learning, dia ngedorong siswa buat berpikir kritis, tapi ujian akhir yang dia buat itu masih di hafalan, jadi nantinya guru itu bakal balik lagi ngajar buat ujiannya, bukan buat pemahaman, kayak gitu. Nah, ada kabar bagus soal ini sih, wacana yang beredar kalau rapor itu akan digeserkan jadi portofolio rekam jejak. Nah, jadi bukan lagi kayak matematika 85, tapi lebih ke catatan perkembangan kompetensi. Nah, tapi ini baru wacana dan uji coba di beberapa sekolah percontohan aja. Dan ini pasti bikin banyak orang tua itu merasa bingung kan. Terus juga karena mereka tuh udah terbiasa nih dengan nilai rapot yang matematika 85, IPA 70 dan lain sebagainya kan. Nah, itu tuh betul banget, dan itu tantangan komunikasinya. Perubahan sistem itu butuh perubahan mindset yang massal, yang gede-gedean. Nah, nggak bisa cuma ganti regulasi dari atas aja, tapi sementara di bawahnya itu orang tua masih kayak banyak nanya, nilai anak saya tuh berapa gitu. Nah, kalau misalkan dari Kak Zahwa sendiri ya, berdasarkan perspektif orang yang emang dia bersandingan dengan teknologi, itu tuh gimana sih pendapat Kak Zahwa tentang integrasi AI terus sama coding-coding yang mulai masuk gitu ke dunia kurikulum sekarang? Nah, kalau perspektif saya sebagai orang yang cukup dekat gitu dengan teknologi, jujur ini merupakan suatu hal yang menarik tapi juga menantang, karena di satu sisi saya merasa senang gitu akhirnya literasi digital, kemudian coding dan AI itu menjadi perhatian di dalam dunia pendidikan, karena memang kita tidak bisa menutup mata bahwa teknologi itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita gitu. Tapi di sisi lain saya cukup khawatir karena takutnya integrasi AI dan coding ini tuh malah menjadi sekedar kebijakan gimmick aja, karena kita kalau kita lihat realitanya itu masih banyak banget kesenjangan antar sekolah yang terjadi gitu. Misalnya masih ada sekolah yang atau itu bocor, kemudian masih ada fasilitas sekolah yang belum memadai, kemudian ada juga tenaga pendidik yang belum memiliki kompetensi dalam teknologi gitu. Jadi sebenarnya bukan kita mempersiapkan kurikulumnya aja, tapi juga harus disiapkan dari sumber daya manusianya, kemudian pemerataan akses dan infrastrukturnya. Jadi kalau misalnya itu enggak kita persiapin juga, maka teknologi yang tadi akan menjadi solusi malah berpotensi memperbesar kesenjangan yang sudah ada gitu. Iya, benar, aku juga setuju banget sih, karena kayaknya kalau digitalisasi yang gak merata itu malah memperlebar jurang ketimpangan gitu, bukan malah menutupnya.
Keren banget ya dari pandangan-pandangan narasumber kita, dari pengalaman-pengalaman mereka juga. Nah, mungkin kita bakalan next ke pembahasan selanjutnya mengenai TKA nih, Kak Gisha. Boleh ceritain tentang itu? Jadi buat TKA sendiri atau tes kemampuan akademik ini itu tuh digunakan sebagai pengganti ujian nasional, di mana di hasil akhirnya itu di tahun 2025 akhir ya, dia tuh menunjukkan capaian yang cukup rendah gitu secara nasional, tapi itu tuh dijadikan sebagai alarm besar. Tapi yang menarik itu cara menafsirkan fenomena TKA ini. Nah, mungkin di sini aku bisa nambahin ya, terkait penafsiran hasil TKA tadi yang disebutkan rendah, itu tuh bisa kita tafsirin dari dua cara. Pertama itu ada cara pesimis, yaitu ya pendidikan kita itu gagal, dan juga ada cara yang lebih konstruktif, yaitu akhirnya kita nih punya data gitu, biar kita bisa tahu tentang di mana kita itu sebenarnya berada. Nah, kalau nilai ujian nasional dulu kan kayaknya lebih mudah ya buat dimanipulasi gitu biar kelihatan bagus. Tapi justru kalau TKA yang sekarang ini lebih susah buat dimanipulasi. Dan kalau datanya jujur, baru kita kayak bisa benahi dengan tepat. Yang bahaya itu kalau misalnya dikambing hitamin gitu loh datanya. Kayak buat contohnya itu yang kita sering dengar tuh kayak guru yang disalahkan, terus kayak sekolah yang dipermalukan. Itu kan bukan untuk perbaikan sistematis ya. Nah, ini juga jujur relate juga lagi sama fenomena yang saya rasakan di kampus. Jadi ada tekanan dari institusi itu untuk meningkatkan kelulusan yang tinggi, kemudian IPK dengan rata-rata yang tinggi. Dan itu bukan mereka lakukan untuk sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap kualitas pembelajaran kita, tapi ya karena memang itu mereka butuhkan untuk masalah akreditasi dan juga ranking universitas gitu. Jadi kalau menurutku sendiri, ranking universitas ini juga bisa jadi topik yang menarik ya. Sekarang kan banyak universitas yang berlomba-lomba gitu untuk menaikkan rankingnya di dunia. Nah, tapi gimana sih caranya? Kadang kan lebih banyak soal publikasi penelitian sama indikator administratif gitu daripada kualitas pembelajaran yang nyata kepada mahasiswanya gitu. Dan kita balik lagi ke masalah yang utama, yaitu angka dan peringkat itu menjadi tujuan, bukan malah sebagai salah satu alat ukur aja. Iya, persis banget sih. Karena itu sih akar masalahnya, dan angka itu harusnya cuma jadi cermin ya, yaitu alat bagi kita buat ngelihat seberapa jauh nih kita udah belajar, bukan malah kita jadiin tujuan itu sendiri. Iya, terus untuk soal RUU Sisdiknas ini masih banyak tuh yang perlu diperbincangkan ya. Tujuannya kan untuk menyatukan berbagai regulasi pendidikan. Nah, yang selama ini tuh sebenarnya terpisah-pisah, tapi banyak yang masih was-was sama implikasinya. Nah, yang saya harap dari RUU Sisdiknas ini itu adalah perlindungan eksplisit untuk kesehatan mental siswa dalam sistem pendidikan. Itu yang sampai sekarang mungkin kita masih kayak absen dari framework kebijakan kita. Nah, harapan saya juga semoga semakin ada pengakuan terhadap jalur pendidikan itu tidak harus selalu linear gitu. Jadi tidak semua orang yang S1 itu harus kerja kantoran, tetapi juga jalur pendidikan vokasi, kemudian kewirausahaan dan pengembangan diri itu menurut saya sama-sama memiliki nilai dan potensi yang sama gitu. Oke, karena kita udah ngomongin tentang isu-isu pendidikan yang lagi hot di tahun ini, aku mau nanya tentang perspektif para narasumber yang lebih hopeful nih. Menurut kalian, kalau kalian bisa mengubah satu hal dari sistem pendidikan di Indonesia sekarang, apa yang mau kalian ubah? Oke, mungkin bisa mulai dari aku dulu ya. Kalau dari aku ya, sebagai pengajar juga, aku tuh mau ubah cara buat mengukur kualitas mengajar seorang guru gitu. Nah, kalau sekarang kan guru itu biasanya dilihat dari seberapa tinggi nilai rata-rata yang muridnya dapat ya. Nah, itu tuh sebenarnya salah kaprah, karena kalau guru yang baik itu sebenarnya bukan guru yang semua muridnya dapat nilai 90 ke atas, tapi menurut aku kalau guru yang berhasil itu adalah guru yang bisa menumbuhkan rasa ingin tahu gitu, menumbuhkan rasa ingin tahu dan juga menumbuhkan kepercayaan diri dan juga kemampuan berpikir mandiri setiap muridnya. Harusnya sih hal-hal tersebut juga ya yang diukur, bukan hanya nilai ujian.
Nah, mungkin dari saya itu lebih ke integrasi kesehatan mental ke dalam sistem pendidikan secara struktural. Nah, ini tuh bukan sekedar ada konselor di sekolah, tetapi benar-benar mengubah budaya di mana minta bantuan psikologis itu dianggap kita tuh sadar karena kita membutuhkan orang lain, dan itu tuh bukan lemah, bukan dianggap lemah gitu loh. Dan di mana juga guru tuh dilatih mengenali tanda-tanda burnout atau kecemasan, dan jadwal akademik itu harusnya tuh dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas mental manusia. Mungkin dari saya itu sih. Oke, kalau dari saya sendiri, saya mungkin ingin mengubah cara pandang kita mengenai kesuksesan ya. Karena kan kadang kita berpikir kalau misalnya orang sukses itu pertama dia dapat nilai yang bagus, kemudian dia masuk PTN favorit, terus dia bisa kerja gitu di perusahaan yang besar, atau yang paling sering kalau misalnya kita menjadi PNS itu artinya kita sukses gitu. Itu kan yang sering orang-orang sebutkan gitu. Nah, kalau menurut aku, kalau misalnya pemikiran kita masih seperti itu, maka sistemnya itu tidak akan maksimal. Jadi kita itu perlu melihat bentuk-bentuk kesuksesan yang berbeda gitu. Mungkin pertama ada orang yang dia itu tidak menempuh jalur pendidikan yang sempurna. Mungkin dia pernah mengalami drop out gitu, tapi ketika di situ ternyata dia bisa menjadi seorang founder gitu. Terus ada juga seniman yang mungkin dia itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bisa menyenangkan orang lain, itu juga bisa kita sebutkan sukses kan? Iya. Gitu. Mungkin kalau menurut aku itu sih. Tapi dan menariknya tuh perubahan narasi ini ya sebenarnya tuh udah mulai bergerak ya. Contohnya mulai dari media sosial ataupun podcast-podcast itu tuh bisa berdampak banget gitu. Betul, apalagi kan di zaman sekarang ini kita lebih banyak platform yang bisa kita gunakan ya daripada generasi sebelumnya. Jadi kita dalam menulis, membuat podcast, bersuara, ataupun mengeluarkan pendapat kita tuh lebih mudah gitu. Iya, kalau boleh saya menambahkan satu hal yang praktis nih ya buat teman-teman pendengar yang mungkin lagi di titik berat di akademik sekarang. Nah, mungkin saya mau bilang bahwa nilai buruk itu tidak mendefinisikan kecerdasanmu, dan nilai yang bagus juga itu tidak menjamin kebahagiaanmu. Oke, kita balik. Nah, kedua hal itu sama-sama perlu selalu dan terus diingat ya teman-teman pendengar. Nah, dan buat adik-adik juga nih yang masih di sekolah dan ngerasa tertekan gitu mungkin ya. Nah, ada yang namanya tuh multiple intelligence, di mana kecerdasan itu bukan hanya di satu dimensi aja. Mungkin adik-adik nggak pinter di matematika, tapi kalian kan mungkin juga sangat berempati gitu ya, sangat kreatif atau sangat gigih mungkin. Itu semua tuh juga salah satu bentuk kecerdasan loh. Dan justru sistem yang hanya mengukur satu dimensi itu aja yang perlu kita pertanyakan sebenarnya. Dan juga mungkin buat kalian yang lagi merasa tertinggal dan juga lagi berada di jalan yang tidak sesuai gitu dengan ekspektasi orang lain, itu nggak apa-apa banget. Buktikan bahwa kalian itu punya jalurnya sendiri, tapi bukan berarti kalian punya jalur sendiri itu kalian gagal, tapi itu adalah suatu keberanian gitu. Nah, mungkin sebelum kita tutup ya, di sini aku pengen menanyakan pendapat kalian ke masing-masing pribadi nih tentang kapan sih kalian sadar kalau misalkan sistem pendidikan kita itu punya yang namanya obsesi terhadap nilai. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri ya, aku tuh pertama kali sadar itu di bangku SMA. Jadi dulu semasa SMA aku punya satu teman dekat, dia itu penulis sekaligus pelukis, pokoknya benar-benar seniman gitu lah pokoknya. Jadi puisi yang dia buat tuh indah banget, dan lukisan-lukisannya juga luar biasa. Tapi nilai dia tuh pas-pasan. Bahkan di kelas 12 dia juga bukan siswa eligible gitu buat bisa ikut SNBP. Tapi justru sekarang hidup dia loh yang aku kagumi, karena bakat sama potensi dia tuh bener-bener berkembang gitu di jurusan yang sesuai sama dia. Nah, jadi sejak saat itu aku sadar sih bahwa ada yang salah dengan cara kita mengukur potensi seseorang.
Nah, mungkin kalau misalnya dari Kak Nazwa itu kan SMA ya. Iya. Kalau misalnya dari saya itu di waktu di semester 2 itu tuh saya hampir tidak tidur 2 hari untuk ujian. Nah, alhamdulillah tapi saya mendapatkan nilai yang bagus di ujian itu. Tapi setelah itu tuh saya tidak bisa mengingat kayak apapun yang saya pelajari seminggu kemudian. Nah, saya duduk di depan catatan saya tuh terus saya berpikir kayak ini tuh buat apa ya? Kayak sejauh ini tuh sampai nggak tidur 2 hari itu buat apa kayak gitu kan. Kalau misalnya semua yang saya pelajari itu kayak hilang begitu aja setelah ujian selesai, apa yang sebenarnya terjadi di sini gitu kalau saya. Nah, kalau saya sendiri itu sadar waktu orang tua saya itu bangga ketika melihat IPK saya. Sebenarnya saya sendiri bahagia gitu melihat orang tua saya itu bangga. Tapi di saat yang sama ternyata saya sadar yang dipedulikan oleh orang tua saya itu hanya hasil akhirnya aja, yaitu IPK saya sendiri tadi. Nah, sementara proses di balik yang saya alami kayak kelelahan yang saya rasakan, kemudian masalah-masalah yang saya rasakan pada saat proses itu tuh mereka nggak peduli gitu. Dan dari situ saya sadar bahwa sistem pendidikan kita memang berfokus pada hasil yang ketika nilainya itu bagus gitu. Ya, intinya terima kasih karena tentang cerita-ceritanya dan jawabannya yang bagus banget. Dan saya juga merasa kalau misalkan teman-teman sekalian ataupun para pendengar sekalian itu pasti bisa merasakan hal yang sama walaupun tidak bisa diungkapkan secara langsung gitu. Terus walaupun kita ngomongin tentang nilai-nilai tadi ya, itu tuh bukan berarti kita tuh anti sama nilai ya, bukan. Tapi kita tuh pengen menempatkan nilai itu tuh di posisi yang benar dan seharusnya. Jadi ini tuh sebagai evaluasi aja, bukan sebagai definisi dari anti nilai ya. Betul banget tuh teman-teman. Oke, terima kasih untuk narasumber-narasumber keren kita nih. Makasih untuk Kak Nazwa, Kak Bunga, Kak Zahwa. Daging banget nih diskusi kita karena dari pengalaman-pengalaman dan pendapat dari kakak-kakak narasumber. Oke, saya harap podcast di episode kali ini itu bisa menjadi motivasi nih untuk teman-teman pendengar. Iya, sama-sama buat kakak pewawancara juga. Semoga perbincangan kayak gini bisa makin banyak terjadi ya, mau di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun kampus kayak kita gini. Nah, betul. Mungkin salah satunya itu dari perubahan sistematis, dimulai dari percakapan yang jujur dan sekarang kayak kita lakukan terbuka. Dan untuk siapapun yang lagi berjuang sekarang, semangat, ingat bahwa kalian itu tidak sendiri. Dan kalau misalnya sekarang mungkin kalian lagi dapat hasil yang tidak sesuai gitu dengan ekspektasi kalian, perlu kalian ingat juga bahwa nilai itu tuh bukan akhir dari cerita kalian. Nah ya, jadi oke, untuk teman-teman sekalian, itu dia episode hari ini dari podcast Suara Mahasiswa. Nah, mungkin kalau kalian yang pengen ngirim-ngirim cerita gitu atau tentang pengalaman kalian tentang topik ini gitu, boleh silahkan di komen. Terus kalian bisa juga DM kami di sini. Iya. Nah, jangan lupa di subscribe dan di like juga dan share ke teman-teman yang menurut kalian butuh untuk dengerin episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya semuanya. Jujur-jujuran aja ya, jadi aku itu pernah nyontek. Tapi disclaimer aku sama Dari Cetak tenaga. akhirnya tuh semuanya berubah gitu kalau jadi